Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan bisa dimulai. Sudah terlanjur santai saya. Ya, lagi cerita nih tadi kok nggak ada yang nyaut, hampir tidur saya Pak. Untung ada yang nyaut. Godaan nih antara tidur sama belajar. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Radiina billahi rabba Rodina billahi, Radina billahi rabba rodina billahi robba, wa bil islami dina wabil wabil islami dina wa bi wabil islami Muhammadin dina, wa rasula wabi Muhammadin Nabi nabiyya wa Muhammadin rasula. Nabi Allah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana Rabbana zidna zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. warzuqna warzuqna fahman fahman. wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma Allah warzuqna fahman warzuqna fahman nabiyyin nabiyyin wa hifdhan mursalin wa wa hifdzal hifdzal mursalin mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa wa ilhamal ilhamal malaikatil muqarrabin malaikati birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya birahmatika arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. 58 berarti sekarang ya. Iya, Pak 58. ini PR 58 ini belum dikirim sih. Belum ya? Sama jawaban 57 belum dikirim. Hmm, ya ya ya. Tapi iya saya lupa itu. Eh, tapi Iya, bisa kan langsung dadakan? Bisa ya Bang, insya Allah walaupun bisa. Oh bisa. insya Allah bisa. Setiap kali juga dadakan kok Pak. Oh gitu ya. Nah, dikirim. Yang halaman terakhir aja Pak yang diperhatikan. Hmm, jadi ngirimnya seminggu juga dadakan juga ngelihatnya. Iya betul. Heeh. Ya kemarin kelupaan ini nggak dikirim dulu. Mm-mm. Baik. Eh, agak panjang ayatnya. Mungkin di sini itu nanti pada ya mutakallim ya. Ya mutakallim itu adalah ya yang bermakna saya untuk posesif. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu my atau bukan bukan. Iya Iya, bisa my book. bisa my ya jadi saya dalam posisi tidak sebagai subjek. Jadi ketika tidak sebagai Iya. subjek itu berarti di luar subjek, di luar sebagai mubtada, maka itu nanti ada yang mengharuskan menambahkan nun, ada yang tidak perlu menambahkan nun. Namanya nun wiqayah. Ya, saya ulang. Jadi ada ya itu, salah satu ya, itu adalah domir yang bermakna saya. Ya sebagai wujud lain dari ana. Seperti juga di dalam misal bahasa Inggris pun, kalau saya itu sebagai subjek dan objek kan berbeda. Sebagai subjek, objek, sebagai posesif juga berbeda-beda. Sama dalam bahasa Arab pun sama. Nah ini yaitu adalah sebagai wujud lain dari ana ketika bukan sebagai mubtada. Nah itu nanti akan cuman ya saja. Misalkan kalau saya itu menjadi subjek, maka menjadi mubtada, maka dia bentuk aslinya muncul, yaitu ana. Seperti uh, seperti Allah misalkan bilang ana rabbukum, aku ini adalah Tuhanmu. Nah, ana di situ adalah sebagai mubtada.
Seperti di dalam surah Al-Kafirun, wala ana abidun ma'abadtum. Wala ana. Nah, ana di situ sebagai mubtada. Tapi kalau saya yang biasanya menggunakan ana, kemudian jabatannya bergeser, tidak lagi menjadi mubtada, mungkin menjadi objek atau posesif, maka dia akan mempunyai wujud lain, yaitu berubah menjadi ya, ya, berubah menjadi ya. Bukan subjek ya. Yang penting bukan subjek, baik subjek dalam arti mubtada maupun subjek dalam arti fa'il. Karena ini subjek baik fa'il maupun mubtada ini mempunyai bentuk yang tersendiri. Nah, sekarang ketika menjadi objek dan menjadi posesif, maka saya itu akan berbentuk menjadi ya saja. Misal, Mm. misal Robbun, Tuhan. Kalau Tuhanku menjadi Robbi. Kitabun, Robby. ya, Robbi panjang ada ya-nya. Kit- Kemudian kitabun menjadi Tabi. Kitabi. kitabi. Babi. Baitun menjadi baiti. 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 Nah, itu Oh, rumahku makanya ya. ya, itu kalau menjadi posesif ya. Rumahku. Baiti janati itu ya. Ya. Oh. Nah, itu hanya ya saja tanpa menambahkan apapun. Itu kalau menjadi posesif. Tetapi kalau dia posisinya sebagai objek menjadi maf'ul bih, maka wajib menambahkan nun. Seperti fa'budni, ada ni-nya. Jadi nggak bisa ya saja, itu nggak bisa. Dia harus menambahkan nun ketika menjadi objek. Nah, jadi nanti begini, penambahan nun pada dhamir ya, namanya ya mutakalim ya. Ya mutakalim itu ya untuk orang pertama. Saya. Penambah nun itu ada yang diharuskan, ada yang tidak boleh, ada yang opsional. Ya, boleh milih, boleh pakai, boleh enggak. Ya, jadi penambahan nun pada ya yang bermakna saya itu yang ada yang harus ditambahkan nun maksudnya, ada yang tidak perlu dan tidak boleh menambahkan nun, ada juga yang macam ketika ditambahkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Sebagai contoh, yang tidak wajib menambah nun, maaf, bukan tidak wajib, tidak boleh ya. Yang tidak boleh menambah nun ini di nomor 27, li zikri, karena sebagai apa? Posesif. Niyaknya saya juga ya. Kemudian yang wajib, Rezekiku gitu. bukan zikri itu Zikri. Zikir. penyebutanku atau mengingatku. Oh, penyebutanku. Nah, kemudian yang wajib menambahkan nun contohnya di nomor 21. Fa'budni. Fa'bud. Nah, Buduni. ya, karena menjadi objek, menjadi maf'ul bih. Kemudian satu lagi ada yang boleh, ada yang enggak. Ini kebetulan dua ayat ini mewakili semua. Yaitu yang nomor 12. Innani. Jadi kalau ada ya jatuh setelah inna, yang artinya sesungguhnya, itu boleh menambahkan nun menjadi innani, boleh nggak pakai nun. Jadi cukup ini. Dan kita pasti sudah sering menemukan di dalam Al-Quran, baik yang menggunakan nun, yaitu innani, atau yang tidak menggunakan nun. Ini. Dua-duanya boleh. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada ya satu setelah inna, itu boleh ada nunnya, ditambah nun lagi, boleh tidak. Boleh innani, boleh ini. Tapi kalau menjadi objek, wajib menambahkan nun. Contohnya fa'budni. Kemudian ada yang tidak perlu kalau menjadi posesif. Seperti tadi ya, kitabi, rabbi. Nah, kemudian ada zikri. Nah, di sini ada. Nah, itu. Jadi nanti ketika ditambahkan nun, maka nunnya itu eh, tidak perlu dihitung secara khusus. Dia ngikut sama iya-nya.
ya, dia nempel ke ya-nya. Makanya di nomor 21 ini sama 12, ketika nun ditambahkan pada ya, dia satu aja. Ya, dia nempel di ya-nya. Jadi dia dihukumi sebagai isim karena dia ditambahkan di isim. Jadi yang di apa namanya? Yang diidentifikasi itu bukan nun-nya tapi ya-nya. Nun-nya hanya sekedar pelengkap. Bisa ditangkap ya? Jadi khusus untuk ya, namanya ya mutakallim. Namanya ya mutakallim. Mutakallim itu artinya orang pertama, orang yang berbicara. Ya mutakallim. Ya, ya mutakallim. Ya untuk orang pertama. Nah, tadi ada 3 macam ya yang untuk orang pertama itu dalam penulisan dan bunyinya. Ada yang tidak perlu dan tidak boleh menambahkan nun. Yang kedua wajib menambahkan nun. Dan yang ketiga boleh nambah, boleh enggak. Dua-duanya betul, sama-sama betul. Yang tidak perlu menambahkan nun itu kalau menjadi posesif, kata ganti kepemilikan. Kemudian yang wajib menambahkan nun itu ketika menjadi maf'ul bih, menjadi objek. Kemudian yang opsional itu boleh pakai, boleh enggak, itu kalau ada inna. Boleh inna nih, boleh ini. Nah, itu aja. Oke. Nah, ini nomor 2 ini ana ini. Ini saya juga. Ya, kenapa dia berubah apa namanya berwujud ana? Karena ana di sini sebagai apa? Mubtada. Betul. Karena menjadi mubtada. Karena makanya di sini berwujud ana. Padahal ana ini bisa berubah menjadi tu ketika menjadi fa'il dari fi'il madhi, bisa berubah menjadi ni dikasih nun, ya dikasih nun, ketika menjadi isimnya inna, kemudian bisa ni ditambahkan nunnya juga ketika menjadi maf'ul bih, dan tidak perlu menambahkan nun ketika menjadi posesif. Ini saya semua. Ana, kemudian ni, kemudian ya saja. Itu semuanya bermakna saya. Oke, jadi nomor 1 ini wawunya adalah huruf istinaf. Nomor 2-nya isim Isim. isim dhamir baris munfasil namanya, dia terpisah, mandiri, tersendiri. Isim. Kemudian nomor 3 ikhtar. Ikhtar itu adalah fi'il madhi, Iya. ya, fi'il madhi. Karena ada tu ini. Ikhtar tu, ada tu. Yang bisa ada tu-nya itu hanya fi'il madhi. Iya. Tati, tuti, tuma, tum. Nah, itu pasti fi'il madhi. Oh iya, Kemudian, tuh-nya itu subjeknya. subjeknya betul. Jadi nomor 4 ini isimnya kan? Isim ya? Isim. Isim sebagai apa? Sim. Fa'il. Kemudian nomor 5 K. Isim Isim juga sebagai objek. sebagai objek atau maf'ul bih. Kemudian nomor 6 Fa. Harf. Harf. Oke. Kemudian nomor 7 Istami'. Istami sama tuh. Fil madi. Madi. Amar. Oh, Fil Fi'il amr. amar. Kan ini kan oh iya iya iya. sukun, Iya, tengahnya iya, iya, betul. kasroh. 5. Nomor 8 Li. Li, baik. Itu harf. Harf apa? Harf jar. Harf. Kemudian nomor 9 Ma. Ma. Ih, Ma. Apa ma? ma harf juga ya. Bukan, kan ada nomor 8. Nomor 8 kan katanya isim. Setelahnya Oh ya, itu harf jar kan? Harf jar itu pasti sesudahnya adalah isim. isim. Jadi ma itu isim apa? Isim mausul. Isim mausul. Kemudian nomor 10 yuha. Isim. Yuha adalah fi'il mudhari. Fil mudhari.
Oh, Nah, ini yang terakhir, akhirannya biasanya isim, Pak. Emang nggak selalu ya, Pak? yang mana? Akhirannya gimana? Akhir ayat Oh itu iya, kalau akhir biasanya. kata itu kan Iya, akhir kalimat kan isim. biasanya Jadi kita Oh iya, isim. bentar. Oke, gini. Yuha itu fi'il kan? Fi'il kan? Ya, iya, 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 Fi'il iya, but, itu. fi'il butuh apa? Oh, subjek. Oke, subjeknya mana? iya kali itu. Subjeknya tersembunyi. Iya. Nah, itu yang akhir, Oh, Yuha. iya. bukan Yuha. yuhanya. Yuha, Ya. ya, ya. Iya, Yuhaya. jadi Ya, tetap berarti tersembunyi ya. semua kalimat Tetap itu isim. tetap isim akhirannya, baik Hmm. kelihatan, tersurat maupun yang tersirat. Oh, tersirat. Baik yang kelihatan nampak di mata maupun yang tersembunyi. Jadi selalu semua kalimat dalam bahasa Arab itu berakhiran isim, meskipun dia tersimpan sebagai fa'il atau naibul fa'il. Nah, yuha ini adalah fi'il mudhari yang pasif. Dengan ciri apa kemarin rumusnya pasif untuk fi'il mudhari UA. Kalau mudhari UA, kalau madhi UI. Ya. UA maksudnya adalah di dhammah awalnya dan di fathah sebelum terakhir. Yuha artinya diwahyukan. Yuha artinya diwahyukan. Oke, coba bisa nggak ngartikan ini? Artikan satu ayat 13 ini. Ikhtar itu artinya memilih. Memilih, istami' itu dengarkan, yuha diwahyukan. Ayo coba dirangkai. Dan saya Dan saya memilih memilih suka kamu. kamu. Memilih kamu. Aku telah memilihmu. Aku telah Dan aku memilihmu. telah memilihmu. Terus Itu untuk pasta, mendengar. pas, Maka maka pastami dengarlah dengarlah 5 dengan apa yang bukan dengan Diwahyukan. pada atau apa dulu Pada yang apa? pada apa untuk yang ada apa. Pada apa yang diwahyukan? akan diwahyukan. Ada apa Pada Oh, apa itu yang akan akan. datang. Jadi ini Allah lagi apa ya, berkomunikasi dengan Nabi Musa sebelum diwahyukan dikasih prolog dulu. Musa, aku telah memilihmu ya. Udah sekarang dengerin. Dengerin apa yang akan diwahyukan. Ya, jadi wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilihmu, maka dengarkan. Nah, sekarang dengarkan lima yuha pada apa yang akan diwahyukan. Lima yuha. Oke. Nah, berikutnya ya, nanti kita lanjut. Terus nomor 11. In. Sesungguhnya Nah, isim fi'il atau harf. inna. Harf. Oh ya, harf. Ya, ngerti mana nanti aja. Harf ya. Ya lupa. Oke, terus Harf taukid. nomor 12. Saya Apa itu? Isim ya. Isim. Isim. Kemudian nomor Isim. 13. Ana Ini isim. teman lagi. Isim. Nah, ini double nih, double saya nih. Allah isim lagi. Isim Nah, isim lagi. lagi. Terus lah. Harf. Harf. Terus ilaha. Isim. Isim. Oke. Terus ilah. Harf. Terus ana Harf. Isim. 18. Isim lagi. Isim. 19. Fa. Harf. 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 20. Wa'bud. Fi'il. Fi'il. Fi'il amr. Nomor 21. Nih. Harf. Isim. Isim. Kan saya kan. Kata ganti. Nomor 22. Wa. Harf. Harf. Kemudian 23. Akim. Fi'il. Terakhir. Fi'il amr. Fi'il. Amr. Artinya dirikanlah. Fi'il amr. Kemudian as-salata 24. Isim. 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 Kemudian 25. Li. Harf. 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 Fajar. 26. Isim. Isim. 27. Isim. Isim. Oke. Sekarang diartikan ya. Wa'bud ini sembahlah. Hakim ini dirikanlah. Zikri mengingat. Nah, coba. Innani anallahu. Artinya?
Sesungguhnya Sesungguhnya ya aku, aku. Nah, aku, ini coba. Iya-nya kan aku kan. Ini aku. Terus ya, ana artinya Ana aku lagi, aku lagi. aku lagi. Kalau ada aku yang double begitu gimana caranya? Akulah. Sesungguhnya Nah, betul. Lah. Sesungguhnya akulah. akulah Ada tekanannya begitu. Innani. Penekanan. ini, Ya, innani ana. ini, Sesungguhnya akulah. Nah, akulah. innani anallahu. Artinya Allah. sesungguhnya Tuhan. akulah. Allah. Allah Allah, la ilaha illa ana. tiada Tidak. Tuhan, Tiada Tuhan tiada Hmm. selain Nah, selain 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 aku. 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 Fa'budni. Maka Sembah- sembahlah aku. Sembahlah Sembahlah aku. aku Wa dan aqimis sholata Dirikanlah dirikanlah sholat li dzikri. untuk mengingatku. untuk mengingatku. Linya ya. Ya, linya Linya untuk. untuk. Li untuk. Linya Oh, untuk. zikri. Linya untuk. Ini harfu jar ya. Li itu fleksibel ya, maknanya bisa bagi, bisa untuk, tergantung konteksnya. Tapi semuanya itu adalah harf jar. Kalau pada isim ya, kalau pada isim. Baik. Jadi fa'bud ini wa aqimus sholata li dzikri. Nah, sekarang berikutnya. Kita kemarin sudah latihan ini belum? Yang apa namanya? Tasniah, Belum Pak Ustadz. jamak tapi dimudhofkan. Belum pernah. Yang panjang gitu Belum belum pernah. pernah. Nah, oke. Jadi Biasanya hanya satu kata. satu kata ya. Iya. Nah, sekarang dimudhofkan ini artinya bacanya yang pertama itu mukim, yang kedua sholah. Mukim itu artinya orang yang mendirikan, orang yang mengerjakan. Oh, Jadi mukim sholah itu orang yang mendirikan sholat. Bacakan sholat. Satu orang tapi laki-laki. Satu orang Hmm. laki-laki mendirikan sholat. Nanti duanya bagaimana, jamannya bagaimana. Kaidahnya begini. Biasanya kalau isim tasniah itu kan ada nunnya nggak? Contoh misalkan ya muslimun. Kalau dua gimana? muslimani. Ada nunnya nggak? Ada. 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 Nunnya berharokat fathah atau kasroh? Kalau tasniah. Kasroh. Sroh. Kasroh. Oke. Sekarang kalau jamak mudzakkar menjadi Muslimuna. ada nunnya Muslimuna. nggak? Ada nunnya nggak? Ada. 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 Berharokat kasroh atau fathah? Fatah. Fathah ya. Oke. Iya. Kaidahnya begini. Karena tasniah sama jamak mudzakkar itu sama-sama apa namanya? Sama-sama ada nunnya ya. Maka gini dulu, kita bawa ke rumus lama. Isim kalau mudhof itu boleh tanwin nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Isim Jadi, kalau mudah kalau isim kalau mudhof itu larangannya dua. Nggak boleh ada tanwin, juga tidak boleh ada al. Nah, kita sekarang fokus ke tanwin dulu. Sekarang saya mau tanya tentang apa definisi tanwin. Tanwin adalah, masih ingat? sukun yang nggak dituliskan. Ya, hampir-hampir betul. Sukun apa dulu kan gitu. Iya, Jadi, huruf yang di satu sukun satu berharokat. non. Nun. Ya, jadi tanwin itu adalah bunyi non mati. Nun Iya. sukun. Non sukun bunyinya saja tapi ya. Coba misalkan muslimun. Ada bunyi non mati. Kitabun, Ada. Iya. kitabin, kitaban. Ada. Nah, seolah-olah ada bunyi nun di sana. Ada non sukun atau non mati. Jadi pengertian tanwin adalah bunyi atau suara dari non mati. Nah, sekarang begini. Isim tasniah sama jamak mudzakkar itu sama-sama ada nunnya. Kemudian ada keterangan begini. Non pada isim tasniah dan non pada jamak mudzakkar itu dianggap sebagai
pengganti tanwin ketika mudhof. Saya ulang, nun pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar itu dianggap sebagai pengganti tanwin ketika mudhof. Atau dibalik ya. Nun. Nun pada jamak pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar ketika mudhof dianggap sebagai pengganti tanwin. Ketika mudhof sebagai pengganti dari tanwin. Maka kalau isim biasa ini isim mufrad, kalau dimudhofkan boleh nggak ada tanwin? Kalau mudhof boleh nggak ada tanwin? Isim yang bertanwin kalau mudhof apakah boleh tanwinnya dibiarkan? Boleh atau tidak? Kalau ada tanwin, maka jawabannya tidak boleh ada tanwin. Jadi tanwin itu memang harus dibuang ketika mudhof. Oleh karena itu maka bila tanwin saja harus dibuang, apalagi pengganti tanwin. Bila tanwinnya saja dibuang, tidak boleh ada, apalagi cuman penggantinya, pengganti tanwin. Saya ulang dari awal, nun pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar itu dianggap sebagai pengganti tanwin ketika mudhof. Dianggap sebagai pengganti tanwin ketika mudhof. Tanwin ketika mudhof itu harus dibuang. Bila tanwin saja harus dibuang, maka penggantinya pun pasti harus dibuang. Dengan kata lain, Berarti nunnya dibuang. Oh, ya, isim tasniyah bila mudhof maka nggak boleh ada ni. Jamak mudzakkar bila mudhof tidak boleh ada na. Mana? Jadi ditangkap nggak? Bentar. muslimatani, muslimani. Seperti ini. Ini belum pernah kita bagi. Belum. Belum ya. Jadi Belum. nun pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar. Jadi nun pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar itu dianggap sebagai pengganti Oh tanwin iya belum. ketika mudhof kepada isim sesudahnya. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya adalah nun harus dibuang ketika mudhof sebagaimana tanwin juga dibuang ketika mudhof. Dari kalimat singkat itu bisa dipaham nggak? Kira-kira jadinya yang tadi itu mukimu sholat. Apa tadi ininya? Ya, jadi kan yang penting nggak ada Mukimin. nunnya ya. Nunnya Tadinya nggak kan boleh. sholatani ya. Sholatani apa tadi? Bukan. Nanti soalnya tetap nih contohnya. Sholatun. Kalau Contohnya rofa. ya. Ini Fatih Fatih. asalnya Fatihun. Ya, Asalnya Fatihun. Ketika mudhof maka tanwinnya dibuang menjadi hilang. Oh, Fatihul Babi. Fatihul babi. Oke. Nah, Fatihal sekarang babi. sekarang kalau tasniyah kan rofa Fatihani asalnya. Nah, Fatih. ketika mudhof maka ni-nya harus dibuang. Jadi Oh ya, Fatihul Babi. Fatihal babi. Kemudian Fatih. ini juga asalnya Nah, Fatihuna. ya, Kemudian karena mudhof maka nun-nya dibuang menjadi Fatihul. Fatihu babi. Oke, Bisa ditangkap ya? bisa. Oke, gampang kok. Nah, sekarang Jadi tadi kalau mukimun jadi mukimu gitu kan. sekarang coba tunggal dulu. Tunggal rofa.
Kalau dia tunggal kan nggak boleh ada tanwin. Jadi ini gimana? Muki, Mukimu sholatun. sholati, mudhof Betul. ilaih. Mudhof Sholati ilaih, ya, mukimu mudhof ilaih, sholati ya betul. mudhof ilaih harus jar semua. Ya, Mukimus sholati. Kalau jar, mukimis sholati, kalau nasab. mukimas sholati. Oke, sekarang kita bikin tasnya. Isim Oh, tasnya atau dua, kalau rofa pakai apa? pakai alif. Alif. Tadinya kan mukimani. Mm-mm. Ya, Kalau mudhof berarti Ya. apa yang harus dilakukan? Nunnya ninya hilang. hilang. Oke, jadi bunyinya. Mukimas Mukima, sholat. mukima sholat. Nah, jadi Ya, alifnya aja ya, ininya nggak boleh ada. Ya. ini Mukimas mukima ini, sholat. Kalau ini Mukimaini, mukimai kan sholati. kan asalnya mukimaini. mukimai, asalnya mukimai ini kan. Jadi Ya, ininya dibuang jadinya Mukimai, mukimi, dengan mukimi, mukimai, mukimai. mai sholati. mukimai. Mukim. Mayi, oh Nah, pakai i kan ya. kan Oh, kan asalnya kan mukimai. Ya-nya mati, ya, ya kan? ya, Karena ya-nya mati bertemu dengan al yang mati, maka mati ketemu mati kan nggak boleh, nggak bisa. Maka Iya, hmm. jadi harus satunya hidupin. harus dihidupkan dengan menggunakan bantuan kasro. Karena memang Ya, kalau ya untuk membantu yang mati-mati begitu, kasro. Memang ya. SOP-nya harus kasro. Oke, sekarang Oh, kalau walaupun itu terakhirnya wow juga gitu, Pak. Kasro enggak, juga. enggak. Ya kalau memang harus bunyi, kalau wawu, kalau sebelumnya dhammah ya nggak perlu. Karena ini kan ya. Kalau seandainya sebelumnya ya ini kasro, mukimi nggak perlu kasro. Oh, Dibiarkan mati oh aja iya, gitu. iya. Kasro Iya, iya. sama ya itu kan biasa. Justru yang Iya. fathah ketemu ya itu yang susah diucapkan. Hmm. Oke, sekarang kalau nasab. Nasab kan sama ya. Sama. Jadi Mukimayi sholati. Ya. sekarang kita bikin jamak. Jamak mudzakkar. Mestinya apa? Kalau Muk- nggak ada Wow, Mukimuna, wow. muna, asalnya mukimuna. Jadi kalau dibutuhkan menjadi mukimu, Mukimu sholat, sholat. wau Mukimu, ketemu so, jadi ya, gimana? nggak Tetap ya, bisa, bisa. mukimu, tetap, Tetap. tetap. Karena Ya, sebelumnya ini yang dhammah. tadi ditanya ya. Iya, Karena sebelumnya wawu itu dhammah, jadi nggak ada itu masalah. mah. ya. Mukimus sholat. Terus kalau Mukimina, Mukimina, asalnya mukimina, asalnya ya. Kemudian karena ya. mudhaf, maka harus apa yang dilakukan? mukimi sholat. Nah, Mukimis Betul. sholati, sholati. sholati. Mukimis sholat. Jadi nanya harus dibuang. Kalau nasab, Sama itu. Sama. kan? Bisa kan? Ya. Iya. Nah, ya di Al-Quran tuh ada lah beberapa yang seperti ini. Ya. Sekarang kita bikin yang mu'annas, yang perempuan. Tadi kan laki-laki ya, mudzakkar ya, yang mendirikan sholat. Sekarang perempuan, rofa. Mukimatus sholat. Mukimatun. Jangan Mukimasul tuh, sholati. nggak boleh tuh Sholati. ya, karena harus tanwinnya dibuang. Muqimatus sholati. Kalau jar, Mukimati sholati. Mukimatis sholati. kalau nasab, Mukimatas sholati. sekarang isim tasnya. Coba bikin isim tasnya. Mukimatus sholati. Sebentar, kalau jangan dimudhafkan dulu gimana? Kalau nggak dimudhafkan, nggak ada mudhaf ilaihnya. Pak, ada alif. Muqimatun menjadi Mukimatun. bukan, itu jamak. Ah, Itu bukan, Oh, jamak. mukimatani. 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 Jadi Muqimatan. Jadi mukimata mukimatani. sholati. Mukimata Ah, sholati. Ya. muqimatas sholat. Kan asalnya Mukimat muqimatani. Taini mukimatayi sholati. Muqimatayis sholat. Nasabnya juga sama. Muqimatayis. Mukimatayis sholati. Nah, kalau jamak muannats sih biasa aja. Tinggal tidak ditanwin gitu. Karena nggak pakai Iya, nun. Nah, jadi gimana? iya. Mukimatus Mukima, sholati. Nah, mukimatus nah, sholati.
Muqimatis sholat. Kalau jar Muqimatis sholati. atau nasab, Muqimatis sholati. nah dua-duanya kasroh. Muqimatis sholat. Oh gitu. Oke deh. Bisa kan? Bisa. Ya. Nah, Bisa. tinggal nunnya dihilangkan saja, kok. Dan yang Iya. dihilangkan cuma pada tasnya sama jamak mudzakkar. Karena jamak muannas tidak memiliki nun, tidak ada nunnya di belakang. Tapi tanwin ya, tinggal menghilangkan tan. Oke, ini 4. Kalau 4 bacanya gimana? I, A. 4 IA. Rohiko. Rohiqo. Terus ya, Rohiqo. Yarhaqu. yarhaqu. Terus amarnya Irhaqo. irhaqo. Isim makna subjek isim fa'il. Rohikun. Kemudian isim makna objek atau isim maf'ul. Marhukun. Marhukun. Terus isim makna tempat waktu zaman makan. Marhakun. Marhakun. Ikut mudhari'nya ya. Marhakun. Kemudian ini warna 1 au rumusnya. Aku. Au. Rokoma. Marhakun. Koma terus yar Marhakun. Yarkumu. yarkumu fi'il amarnya. Urkum. Urkum betul. Urkut. Urkum. Pakai mem jangan ganti dal. Nah, terus isim makna subjek isim fa'il. Rokimun. Rokimun. Terus Rokimun. terus Markumun. markumun. Terus isim makna tempat waktu. Markomun. 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 Komun. Rokem itu nomor ya, sama dengan an-nomor. Baik, ini satu lagi, au lagi. Au. Rokoma. Rokoma, terus nomornya ya, Yarkumu. ya, nomornya Urtum. Terus makna subjeknya Rotimun. Rokimun, makna objek isim maf'ul. Martumun. Markumun. Markumun, isim makna tempat waktu. Markomun. Martomun. Baik, sekarang fi'il madhi. Berapa huruf itu? Yang lebih dari 3? 5. 5. Bunyinya? Irtatoma. Irtatoma. Mudhari'nya? 5. Yartatimun. Jangan ditanwin. Fi'il nggak boleh tanwin. Yartatimu. Fi'il amarnya? Irtatimu. Oke, irtatim. Masdarnya? Nah, masdarnya apa lupa? Oh iya ya. Tumun. Irti tomun. Irti tomun. Oh iya ya. Irti tomun. Terus makna subjeknya isim fa'il? Murtatimun. Murtatimun isim objek isim maf'ul. Murtatomun. Murtatomun isim tempat waktu zaman makan. Murtatomun. Huruf aslinya apa saja? Ro. To. Mim. Sekarang berikutnya. Apa itu? 4 huruf. 4 huruf. Apa bacanya? Rohako. Rohako. Fi'il mudhari'nya? Yurhiku. Salah. Yurohaku. Ro-nya kan hidup kan? Jadi harus hidup juga. Yurohaku. Salah dikit. Haku. Salah. Yurohiku. Yurohiku ya. Kalau yurohaku nanti pasif. Iya betul. Pasif yurohiku. Terus amarnya? Rohiko. Rohiq. Oh iya. Masdarnya?
Masdarnya apa Ro. ya? Sama seperti objek ditambah tak marbutoh. Oh, oke. Ma mu Mu. mu muro ha sama dengan objek. Murohaqotun Ya. Murahaqatun. Terus isim makna subjek, isim fa'il. Murahakitun. Mhm. murahikun Mur Murahikun. mur murahakun murahakun. Mhm. Tempat waktu sama ya. murahakun Murahakun. Huruf aslinya apa saja? Ro. ro Kof. ha Ya. kof Kof. Oh, sekarang ini 4 huruf lagi. 4 Bacanya ada tasdid, rokoma roh, koma, Rokoma. terus Yuro. mhm. Rokimu. yurokimu. Lambarnya. Ini sama dengan takbir ya. Ya, lambar dulu. Rokim. Oh, amir ya. Rokim. Rokim Kim. Masternya. takbir jadi tarkim Tarkim. mun Tarfimun. Tarkimun. Terus makna subjek. Muta. murokimun Murokimun. Murafimun. Murokimun. murokimun murokomun Murokomun. Murokomun. murokomun Huruf pastinya. rokof Rokof mim. mim Oh, ini. Oke, sekarang lugawi. Rohakoh. Dia laki-laki. Kalau mereka, rohako mereka rohakot Rohakot. perempuan rohakot. Sekarang mereka berdua laki-laki, dua-duanya. Rohako. Rohakoh. al Mereka berdua. Rohakota. Rohakota. rohakota Rohaku. Mereka rohaku. rohakot Terus rohaku Rohak. mereka perempuan rohakhana rohakona. Rohakna. Terus madi. Rohakta. rohakota Apa? Roh. Rohakta. Rohakta. rohakota Mati ya. rohakotu Rohakti. Rohakti. rohakoti Terus kalau ini. rohakotuma Terus. Rohakatuma. rohakotuma Rohaktum. rohakotum Terus. Rohaktuna. rohakotunna Rohaktun. Nah, terus kami. Rohaktu. rohakotu Terus. Rohakna. rohakana Rohakna. Yang mudorenya apa? Rohakoh. yar Salah. yuro Yarhaku. yurohaku yurohiku Yurohiku. Yorirohiku. Nah, terus mereka dia perempuan, Mu'anas. yurohiku Urohiku. Turohiku. Terus mereka berdua laki-laki. yurohikoni Yurohikun. Yurohikoni. Terus Yurohikoni. yurohikoni tu ya, turohikoni. Kalau Yurohikoni. mereka jamak perempuan, laki-laki dulu. Yurohikuna. yurohikuna Merekanya perempuan, mereka yurohikna yurohikona. Oke, hikona antar kamu Turohiku. laki-laki. turohiku Turohiku. Turohiku. Kalau mereka mana? turohikina Turohikina. Kemudian kali turohikoni Turohikoni. kalian berdua. turohikoni Turohikoni. Kalian, Turohikuna. turohikuna kalian perempuan. turohikani Hikna. 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 Aku. turohiku Urohik. Turohiku. Terus nurohiku Nurohiku. Nuroh. Lamar. Apa tadi? tadi apa ya Rohako yurohiku. rohiku rohik Oh iya kok. Lamar. rohik Irhik. rohiki Perempuan ya. Kalau berdua laki-laki. rohiki Rohiko. rohiko Terus
Rohiko 2 kali. Ro- Terus kalian Rohiko, laki-laki. Rohiku, Kalian perempuan. rohik kena. Rohik. Udah. Udah di luar kepala kan? Luar Di kepala. luar, Pak. Nggak Di masuk. luar. Nah, nggak masuk-masuk. Masuk-masuk. Iya, di luar terus. Heeh. Jangan lama-lama kalau di luar. Nanti masuk angin. Segera masuk. Oke, rohik. Astagfirullahaladzim. Waduh, 11 nih. Apa? 11 sama 11. 5 itu sama aja. Anggap aja Oh iya, ini semuanya berapa nih? sama. 11. 11. 1, 2. 3. Jangan lihat Biasanya banyak. 9 aja kemarin 9. Nah, sekarang begini. 9. Eh, kenapa begitu? Jadi ini bukan satu jumlah, tapi 2 jumlah. Oke. Oh, 2 jumlah. Jadi, nah, Tubasyir. kan seperti gini. Kalau dalam satu apa ya? Kalau kayak kata apa namanya dalam tulisan itu dalam satu paragraf gitu, ya. Dalam satu alinea itu pasti terdiri dari beberapa kalimat kan gitu. Dalam satu pokok pikiran itu pasti ada beberapa kalimat. Beberapa kalimat. Oh iya. Sama. Nah, antar Hmm. kalimat dari kalimat satu, yang kedua dan seterusnya itu pasti punya korelasi, pasti punya hubungan. Nah, hubungan per kalimat itu ada caranya, tidak asal nyambung-nyambung begitu saja. Kalau nyambung pakai apa namanya harf atof itu kan biasa saja, itu biasa standar. Iya, wa apa gitu dan Oh iya, itu dan lagi. itu nggak usah mikir ya. Tapi masalahnya Heeh. begitu, tidak semua wa itu adalah harf atof. Oke. Jadi tidak Jadi semua ada wa. yang apa? Ntar dulu. Oh. Tuh wa antum Pak, wa antum tuh Pak. Jadi tidak semua wa itu artinya Wala. tidak semuanya itu harf atof gitu ya. Jadi Oh, ada yang artinya itu misalkan padahal atau sedangkan. oh sedangkan. Ah, oke. Nah, seperti yang kemarin ya. Jadi kalau jumlah itu ada berapa? Jumlah apa? Ada berapa? 2. 2. Ismiyah dan fi'liyah. Fi'liyah. Ismiyah dan fi'liyah. Nah, yang membedakan fi'liyah ismiyah itu apa? Isim sama fi'il dimulainya. Fi'liyah dimulai dengan fa'il. Fi'il. 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 Ismiyah Oh, dimulai dengan Dimulai dengan isim. isim. itu perbedaannya di permulaan, Pak. Nah, untuk Iya. Ya, di permulaan. akhir kalimat itu pasti semuanya isim, gitu. Masih sama Iya. seperti kemarin. Baik itu yang Ya. kelihatan maupun yang tersifat. Kalau awalnya boleh beda, akhirnya semuanya pasti isim. Oke. Ya. Nah, oleh karena itulah maka untuk melihat hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, satu jumlah dengan jumlah yang lain, itu kita cukup melihat isim yang terakhir itu di akhir sebuah kalimat. Itu yang perlu kita Ya. lihat. Apa yang perlu kita lihat? Kan sama-sama pasti semuanya isim. Nah, terus apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah isim yang terakhir itu adalah isim yang ma'rifah atau isim nakiro. Yes. Masih ingat nakiro sama ma'rifah? Makrifat itu yang particular, yang determine. Nah, Yang nakiroh, yang general. ya, yang belum umum ya. Yang masih Umum. umum. Masih umum. Eh, nah, yang masuk ma'rifat itu apa saja? Masih ingat? Nama, nama kota, Terus apa apa lagi lagi? ya? Ya, kayaknya Nama dibuka lagi. kota. Dulu, Lalu yang ada itunya, ada the-nya. The-nya bahasa Arab apa lupa. al. Al. Nah, gini, dulu waktu kita belajar mubtada khobar ya, jumlah ismiyah, itu ada syarat mubtada itu sama khobar itu tipis. Bedanya cuma satu, yaitu syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga mubtada punya, tapi untuk khobar itu tidak punya.
Tidak wajib maksudnya, tidak harus. Tidak harus ma'rifah. Ya, ya tidak harus ma'rifah. Nah, jadi kalau mubtada itu harus isim, rofa, Harus makrifah. dan ma'rifah. Tapi kalau khobar Ya. itu isim dan rofa saja, ma'rifat itu nggak harus. Tapi bukan berarti kalau ma'rifat itu dilarang, enggak juga. Boleh silahkan. Ma'rifat Mm-mm. boleh, tapi tidak wajib. Gitu ya. Kalau mubtada itu wajib, harus. Tidak bisa, tidak. Harus. Nah, sekarang ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu ini. Ma'rifat Nama itu orang, isim semua nama. domir, Ya. Nama ya, nama suku, bukan bangsa, hanya kota, bukan hanya nama orang. daerah. Mm-mm. Ya nama itu Nama apa nama saja. danau, Ya boleh lah. nama laut. Ya, Mm-mm. pokoknya yang penting nama untuk eh, dan lain-lain itu orang, daerah, suku, bangsa, kota, apapun itu asalkan nama itu adalah ma'rifat. Yang kedua isim dhamir, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul. Nah, 1, 2, 3, 4 itu adalah memang sudah menjadi ma'rifat dari telur. Maksudnya ma'rifat dari orok. Itu udah bawaan, Mm-mm. udah bawaan dari sananya. Nggak bisa diotak-atik. Nah, kemudian kalau di luar itu berarti bukan ma'rifat, tapi apa? Nakiroh. Masih umum. Di luar 4 kriteria itu adalah pasti bukan ma'rifat. Bukan ma'rifat itu istilahnya adalah nakiroh. Tetapi yang nakiroh masih punya kesempatan untuk menjadi ma'rifat. Saya ulang, yang nakiroh, yang masih umum, itu masih punya kesempatan untuk menjadi ma'rifat. Caranya ada dua. Ada dua cara. Yang pertama bisa menambahkan al di awal. Ya. Ya, kalau menambahkan al itu sudah Oh. berubah, sudah bisa menjadi ma'rifat. Jadi al itu penambahan al di awal itu Hmm. untuk memberikan jalan bagi yang non ma'rifah menjadi anggota ma'rifah. Jadi caranya adalah dengan menambahkan al maka dia sudah mempunyai keanggotaan sebagai isim yang ma'rifah. Yang kedua adalah mudhaf kepada isim yang ma'rifah. Mudhaf kepada isim yang ma'rifah. Karena begini, mudhaf itu bisa ke ma'rifah, mudhaf itu bisa mudhaf kepada isim nakirah. Nah, isim yang mudhaf itu tergantung kepada mudhaf ilaihnya. Bila mudhaf ilaihnya ma'rifah, maka yang mudhaf itu ikut ma'rifah. Bila yang mudhaf ilaihnya itu nakirah, maka yang mudhaf itu ikut-ikutan nakirah. Jadi ketularan. Tergantung kepada mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaihnya itu ma'rifah, ikut ma'rifah. Bila mudhaf ilaihnya itu nakirah, maka nakirah. Oke, jadi apa tadi? Mubtada ya, ma'rifah. Nah, terus hubungan antara apa tadi? Tadi kan ada kalau ada beberapa kalimat dalam satu paragraf itu kan pasti ada apa namanya ada sangkut pautnya ya, ada hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Untuk melihat hubungan itu, hubungannya itu dalam konteks apa? Cukup melihat isimnya, isim yang terakhir. Isim yang Ya. paling akhir itu apakah dia ma'rifah atau nakir? Karena Hmm. karena nanti ada begini jumlah setelah nakiroh dan juga setelah ma'rifah. Kalau ada jumlah baru, jumlah kedua, di mana jumlah yang pertama itu akhirannya itu nakiroh, ya kan? Isimnya itu nakiroh, maka jumlah yang kemudian, jumlah yang kedua itu menjadi sifat. Menjadi sifat berarti kita harus memunculkan makna dalam bahasa Indonesia itu dengan kata yang. Yang. Itu Kalau kalau apa nakirah. namanya nakir. Ini aja nih, contoh ini. Yang ini. Hmm. Satu.
Dan Wahada ini kitabun anzalna. Ada berapa jumlah di sini? Wahada kitabun ada anzalna. ada ada dua Ada dua. Dua. Jumlah yang pertama dari mana sampai mana? Wahadza sampai kitabun. kitabun. Wahada kitabun. Jumlah apa itu wahada kitabun? Eh, Ismiyah, Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? mutadaknya ini. Ada. Ada. Terus Hadza khobarnya? kitabun. Oke. Mutadaknya kitabun. Jadi hada kitabun itu sudah selesai sebenarnya kalimat satu kalimat. Oke. Ini buku. Nah, ini adalah sebuah buku. Ini adalah sebuah buku. Selesai kalimat. Sebuah buku. Ya. Namun kemudian ada jumlah berikutnya. Apa? Jumlah apa itu? Anzalna. Anzalnahu. Jumlah apa itu? Ini apa fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Baik. Kemudian ada dua jumlah kan. Jumlah yang kedua adalah anzalna. Sekarang yang kita tanyakan adalah apa hubungan antara jumlah anzalnahu dengan jumlah sebelumnya? Anzalnahu menjadi sifat dari jumlah sebelumnya karena Jumlah sebelumnya. kitabunnya nakiroh. Terutama sifat dari isimnya itu, isim yang terakhir. Menjadi sifat dari isim yang terakhir. Jadi Kitabun. dari kitab. Oh. Jadi kalau ngartikan gimana? Wahada kitabun anzalna. Dan ini adalah sebuah buku yang kami turunkan. Kami telah menurunkannya. Menurunkannya. Yang ada kami yang. menurunkannya. Nah, itu yang Ada penting yangnya ya. itu ada yang itu yang penting. Jadi yangnya nggak perlu dicari dari kamus bahasa Arabnya yang itu apa itu nggak perlu. Karena si kitabunnya itu nakiroh, jadi Nakiro. kalimat berikutnya adalah sifat dari yang sebelumnya gitu ya. Betul. Hmm. Nah, sekarang itu nakiroh ya. Yang pertama. Bagaimana kalau jumlah sebelumnya itu isim huruf apa namanya isim yang terakhir adalah ma'rifah. Nah, Ma'rifat, maka oke. ini agak panjang nih. Jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifah, maka jumlah itu menjadi hal. Hal itu adalah keterangan keadaan. Hal itu harus nasab. Keterangan keadaan itu harus nasab. Masuk. Nah, karena nasab, maka jumlahnya harus mahal nasab. Saya ulang, kalau tadi sifat itu kan mengikuti sebelumnya kan? Ya kan? Sifat itu mengikuti sebelumnya kan? Ya. Maka tadi seperti contoh tadi anzalnahu menjadi apa? Sifat kan? Sifatnya kita. Oke, sifat dari Kitabun. kitabun. Buku. Berarti jumlah fi'liyah ini punya mahal. Karena kitab Mahal adalah rofa, rofa. berarti jumlah anzalnahu mahal apa? Mahal rofa. Mahal rofa. Seandainya kita bin anzalnahu berarti jumlah anzalnahu mahal Mahal jar. jar. Seandainya kita ban anzalnahu berarti jumlah Mahal anzalnahu Mahal nasab. Oke. Nah, sekarang kita ke kedua lagi. Kalau jumlah sebelumnya akhir dari jumlah sebelumnya itu berupa isim yang ma'rifat, maka jumlah yang baru itu menjadi hal. Hal itu keterangan keadaan. Keterangan keadaan itu pasti nasab. Ya, keterangan keadaan itu pasti nasab sehingga nanti jumlahnya harus mahal nasab. Nasab. Nah, tapi jumlah yang menjadi hal, berarti yang menjadi hal itu yang belakang ya, harus ada sesuatu yang menghubungkan. Harus ada sesuatu penghubung. Penghubung kepada kalimat sebelumnya. Yang punya hal, yang punya keterangan keadaan. Yang punya keadaan. Namanya sahibul hal. Kita nggak usah pusing dengan istilah ya. Jadi jumlah yang berikutnya yang dia dipastikan menjadi hal karena jatuh setelah isim ma'rifat itu harus ada penghubung kepada jumlah sebelumnya. Berupa apa penghubungnya? Penghubung yang digunakan pada jumlah yang menjadi hal itu ada dua ada dua macam.
Tapi dua ini tidak harus ada dua-duanya, salah satunya sudah cukup. Ya, tidak harus dua-duanya, tapi salah satunya juga sudah cukup. Yang pertama wawu, namanya wawu hal. Jadi dalam penampakannya itu wawunya seperti harf ataf. Ya, secara fisik dia mirip seperti harf ataf. Makanya tadi saya bilang bahwa tidak semua wa itu artinya dan. Kalau dia wawunya itu Bisa untuk menjadi hal, padahal atau sedang. Oke. sedangkan, padahal, Sedangkan, padahal gitu ya. ya, itu untuk menerangkan keadaan. Yang kedua, bisa domir. Bisa ada domirnya. Domir yang kembali kepada maksud kalimat sebelumnya. Sahibul hal. Bisa dua-duanya, bisa salah satunya, tapi yang sering itu dua-duanya. Bisa Antum salah, sama wa itu ya berarti ya. ya, bisa salah satunya, bisa domir saja, ya maksudnya bisa hal saja, bisa domir saja, tapi bisa dua-duanya. Nah, contoh ini aja deh. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Ada berapa jumlah itu? Taktumunal haqq. Dua. 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 Jumlah pertama dari mana dulu? Watakmu. Wa taktumunal haqqa. Terus. Jumlah yang pertama adalah wa taktumunal haqqa. Haqqa. Yang Jumlah kedua keduanya wa Watum antum tak. ta'lamun. Oke. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa hubungan wa antum ta'lamun dengan jumlah sebelumnya wa taktumunal haqqa. Untuk mengetahui hubungan antara jumlah yang kedua belakang dengan yang depan, kita cukup melihat akhiran dari jumlah yang pertama. Akhiran dari jumlah yang pertama apa? Hakko. Al-haqqo. Al-haqqo. Nah, al-haqqo ini ma'rifah atau nakir? Ma'rifat. Ma'rifah. Berarti jumlah sesudahnya menjadi Menjadi hal. hal. Hal itu berarti mahal apa? Mahal Nasab. Nah, Nasab. tapi Hal. ya kita lihat dulu apakah syaratnya terpenuhi. Harus ada penghubung. Penghubungnya bisa wawu hal, bisa dhamir saja, bisa dua-duanya. Kira-kira sudah ada belum wawu halnya? Udah. Dua-duanya Ya. ada. Wa dan antum. Dan antum ada dhamir juga kan? Nah, ya sudah. Ya. Berarti nanti wawunya ini bukan artinya dan. Ya. Jangan apa namanya semua wawu dipukul rata saja pokoknya dan. Nah, itu zaman dahulu. Itu zaman dahulu. Kita sudah tidak dalam level yang itu kita. Udah Ya. naik kelasin. Padahal atau sebagaimana gitu ya? Asal. Bukan, padahal atau sedangkan. Sedangkan. Nah, Artinya jadi apa coba Pak? coba ini kan taktumu kan menyembunyikan. Coba sekarang. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Silakan diartikan sendiri. Dan kalian Dan menyembunyikan kebenaran. Yang kebenaran. Terus? Sedangkan kamu mengetahui. Ya, jadi kalian menyembunyikan Kalian mengetahui. Padahal mengetahui. Bisa padahal juga. Padahal kalian mengetahui atau sedangkan kalian mengetahui. Kalau diartikan dan kan malah nggak paham ya. Dan. Iya, padahal kalian mengetahui. Padahal bisa. Nah, Sedangkan itu. kalian mengetahui. Ya, Jadi ya. boleh satu ungkapan itu jumlahnya banyak silahkan. Mau dua, mau tiga. Tapi tetap rumusnya satu. Kita lihat sambungannya saja. Nggak perlu dipreteli satu-satu itu nggak. Jadi isim terakhir sebelum wa antum ya dilihat ini nakiroh atau ma'rifat gitu aja ya. Ya, itu aja modalnya Ya. cuma itu. Sederhana sebenarnya. Cuman kadang-kadang nyari batasnya di mana nih batasnya. Nah, itu yang jadi PR itu. Yang jadi PR adalah kita harus mengetahui kapan jumlah ini berakhir dan berakhirnya di mana. Dan kata apa yang menjadi kata terakhir. Ya, apakah isim ma'rifah atau nakir. Nah, oke ya. Sekarang kita lihat lagi tadi.
Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Itu jumlahnya ada 2 ya. Ya, Jumlah yang 2. pertama dari mana? Wala Lalu tubasyiruhunna Terus jumlah kedua? wa antum antum akifuna akifuna fil masajid. Oke. masajid. Sekarang jumlah yang pertama itu jumlah fi'liyah atau ismiyah? Jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Jumlah yang kedua. Kalau yang kedua fi'liyah atau ismiyah? Wa antum Itu akifuna. ismiyah. Ismiyah ya. Oke. Sekarang kita harus melihat hubungan antara jumlah kedua wa antum akifuna fil masajid dengan kalimat sebelumnya. Sekarang kalimat sebelumnya kata terakhirnya di mana? Hunna. Hunna. Oke, hunna. Hunna itu isim bukan? Iya. Ya, isim. Isim apa? Isim nakiroh. Isim dhamir. Domir. Isim dhamir ya. Dhamir itu ma'rifah atau nakirah? Oh iya, domir itu makrifat. Domir Oke. itu ma'rifat. Oke, kalau begitu jumlah berikutnya pasti jadi apa? Jadi hal. Jadi hal. Hal. Oke, syaratnya harus ada penghubung. Penghubungnya wa dan atau Wa dan antum. antum. Dan domir ya, dan domir. Nah, sudah ada kan situ kan? Ya Ya. sudah. Mm-mm. Ya sudah. Ya Nah, sudah. sekarang hitungan 11 itu mana? Jangan lihat banyaknya pokoknya. Banyak Wah. itu. Iya, pokoknya kalau kita sudah pegang itu ya. Iya, berarti ada Pegang kata-kata ini. sedangkan itu wa-nya ya. Nah, betul. Nah, sekarang coba 11 itu di mana aja? Nomor 1, Wah. 2, La. 3, Tubasyiru. 4, Huna. 4. Wau. wawunya, Wau. Wau. 5, Huna. Hunna. 6, Wah. Wa. 7, Antum. Antum. 8, Akifuna. Akifu. Akifu. akifuna. Akifuna. Itu jamak mudzakkar itu wawunya jangan Iya, dibuang. betul. Iya. Iya, iya. Terus 9, Fi. 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 10, 10. Al-masajid. Di masjid. Masjidi. Terus 11, 10. Satu lagi. 11-nya itu kali mungkin. Yang Tersembunyi. halnya itu. wa antum akifun. Wa antum. Wa antum Oh, akifuna. itu yang menjelaskan Jumlahnya, Yang jumlahnya. jumlah kedua. Jumlah kedua kan oh, intinya mubtada khobar kan? Kan Iya, iya. ismiyah. Wah, Antum antum. mubtadanya, Iya. akifuna khobar. Akifun. Kobar. 11-nya gimana, Pak? Nggak nyambung. Tadi Kalimat kedua tapi intinya aja. dia posisinya jadi apa tadi? Hal kan? Jadi Yang hal, jadi, ya. yang jadi hal Ya. itu apanya? Yang jadi hal itu apa? Wa antum Akifun. akifuna. Akifuna. Gitu. Ya, jumlah kan? Iya, jumlah. Oh, gitu. Menjelaskan Ya, ya, guna ya. itu ya. Jumlahnya itu adalah menjadi hal. Jadi yang menjadi hal itu jumlahnya bukan antum saja, tapi antum Iya. jumlah ismnya yang Oke. ada khobar. Nah, sekarang Iya, 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 iya. Menjelaskan semuanya, ya kan? menjelaskan. Wala tubasyiruhunna. Nah, itu terus wa antum akifuna gitu ya. Tubashiru. Coba diartikan. Dan Tubasyiru. Basir, melihat. Ya. Itu pakai shin. Shin itu artinya mencampuri. Oh, bukan Kan itu maksudnya mencampuri. Dan janganlah dan janganlah kamu mencampuri. kalian mencampuri. Hunna apa? Kalian laki-laki, awunya laki-laki kan. Laki-laki. Hunna mereka perempuan. Maksudnya kalian laki-laki para suami jangan mencampuri istri kalian, gitu loh. Oh. Ya kan ini ceritanya ini kan ayat bulan Ramadan. Itikaf. Itikaf di masjid. Nah, kalau itikaf di masjid, coba akifun itu orang yang beritikaf. Coba. Dan janganlah. Dan jangan kalian mencampuri mereka. Sedangkan kalian sedang beritikaf ya, Pak. Orang yang beritikaf di masjid. Nah, itu apa namanya?
Oh, hal ya. Jadi wa antum akifun itu oh, menjadi hal. Karena kata terakhir, isim terakhir dari jumlah pertama adalah hunna, di mana hunna itu adalah Domir. domir, dan domir itu adalah isim yang Domir itu makrifat. Oke. oke. Sekarang wawunya apa? Nomor satu. Wawunya harf, harf. Harf apa? istinaf, Harf istinaf. Harf Hmm. istinaf. Mabni atau mu'rab? Mabni. mabni, Mabni fathah. Oke. fathah, Kosong. Nomor dua. La. harf, La. Harf. harf, Harf apa? Harf jangan. Ya, nahi. Nahi. nahi, Mabni atau mu'rab? mabni Mabni fathah, sukun. fathah, Tuh, sukun, sukun. Kan alif sukun ya. ya, ya, Tuh, kosong. Tidak ada. Kemudian. Terus tiga. Fi'il mudhari. fi'il mudhari, Harus khamsah. afal, khamsah, Oke. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. mu'rab, I'rabnya rafa, nasab atau jazm? Kayak mudhari'nya. Ada rafa, wawunya. rafa, Tapi tidak ada nunnya. Kan katanya adalah. Maka Iya. lama, Jadi jazm. itu jazm ya. Oh, dijazmkan. La nahi itu. Dijazmkan oleh la. Nah, dijazmkan la. Tanda jazmnya apa? Hilangnya nun. Membuang nun. Asalnya tubashiruna. Tadinya Tuba, tubashiruna. Oh, iya. tubashiruna oh, hun. Kemudian nunnya dibuang menjadi la tubashiru. Nah, tubashiru. Nah, tadi terus kita belajar Hunna. ya Pak, di oh, halaman bukan yang kalau depan itu, kalau itu yang isim. hilangin nun, Kalau itu isim. Kalau ini fi'il mudhari beda. oh iya, iya, Kalau fi'il mudhari udah lama kita belajar. Tapi kalau isim yang mudhaf baru oh iya, tadi. iya, buang nun, iya, Terus nomor empatnya. Hunna. Wawu, wawu. Hunna, Hunna. Wawu. Wawu wau, dulu, wawu ya. isim, Nah, isim Isim. apa? isim, Domir ya. Domir. Baris domir, oke. Baris baris Mabni apa? mutasyil, mutasyil. Mabninya apa? mabni, Dia mabni. doma, Mabni sukun. Wawu. Mabni wau, sukun. iya, iya, Mahal apa? Mahal rofa. Kenapa? Karena menjadi subjek fa'il. Fa'il. Kosong. Terus nomor 5. Tandanya tidak ada. Karena mabni. Kalau hunna, sekarang Hunna. Tadi nah, apa? isim, Isim domir. domir isim baris domir, mutasyil sama. Mabni atau mu'rab? Mabni. Ini mabni, apa? patah, Mabni Padahal fathah. mahal, Mahal dia sebagai objek. mahal, nasab, nasab Nasob. sebagai Maful bih. aldi. Tandanya kosong. Karena mabni. Tandanya kosong. Karena Ya. mabni. Nomor 6. Wa. 6. Wa. Harf. wa, harf, Harf apa? atau, Harf. Bukan harf apa tof, tapi harf hal. iya, itu Apa sih? hal yang tadi padahal itu, Ya, jangan off terus ya. Udah kadung hal, kerap sama atau iya, sangat. iya, udah Oke. naik tingkat, Oh, Tingkat. udah naik tingkat harf hal. Nah, iya, terus mabni atau mu'rab? Eh, mabni fatah, Mabni. Mabni fathah. Kosong. Kemudian nomor 7. Antum. antum, 7 isim, antum. Isim. Sim isim, domir baris domir baris muntasil, Domir baris. apa? Sil. muntasil, Munfasil. munfasil, Munfasil. Pisah ya. Oh iya. Mabni atau mu'rab? Ini mabni, mabni. Mabni. sukun, Mabni sukun. Mahal. Mabni. sukun, Mahal. Mahal Mahal. dia sebagai rofa ya, mubtada. Jadi rofa. rofa, Sebagai apa tadi? Mubtada Mubtada. ya. Oke. ada, Ya. Kosong. Kemudian nomor 8. Akifun. isim, Isim apa? Tadi apa Ya, sih? mudzakkar. oh iya, Oh, yang yang tadi yang benar, yang Mu'rab atau menghilang mabni? Mu'rab ya. mu'rab, Bapak nasab atau jazm? Jar. Bapak nasab atau jar? rofa, Rafa. Jadi apa? mencampuri ya, iktikaf ya, iktikaf, Ya, eh, jadi apa? itu masalah khobar, Khobar.
Iya. Tanda rofaknya apa? Akifuna. Wow. Wawu. Nah, wow. Terus nomor 9, fi. Eh, Itu harf. harf. Ya, Jar. mabni, Harf jar. mabni, Maaf nih. Kasroh. sukun. Oh, sukun fi. Ini kan Mabni fi. sukun. Ya, Iya, fi itu kan fi. ada yaknya mati ya. Iya, iya. Sukun. Sukun. Oke, kosong. Al-masajidi. Isim. Isim Isim. apa? Isim apa? Isim Mufrad tunggal. atau mufrad atau jamak? Mufrad. Tunggal itu. Mufrad. Bukan jamak Oh, taksir. masjid. Jadi jangan taksir. Oh, Kalau jamak tas itu ya, yang tidak berkurang. beraturan ya. Kalau tunggal masjid. Kalau masajid itu jamak. Oh, Ada alifnya. masjid. Ya, masajid dengan masjid itu bedanya tunggal sama jamak. Jamak taksir itu mirip seperti isim mufrad. Dalam hal i'rabnya ya, mu'rab atau mabni? Pasti mu'rab. Mu'rob. Bapak nasab jar. Jar. Nasob. Jar. Oh, jar. Ada fi. Iya. Kenapa jar? Karena dijarkan fi. Nah, tanda jarnya? Iya. Iya. Masjid. Yuk, tanda Kasroh jarnya ya, Pak. adalah kasro. Kasroh. Ya. Kasroh. Sekarang nomor 11 apa? Wa 11 antum itu fi'li ismiyah, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah wa antum akifun. wa antum afifu. Jadi karena jumlah kolom kedua kosong, mahal apa? Mahal nasob Nasob. Karena karena sebagai hal. udah selesai 11. Oh iya. Insya Pintar. Allah. Kalau dibimbing, kalau nggak dibimbing nggak bisa, Pak. Nggak Ngelihat apa-apa. banyak dari ngelihat Nggak apa-apa banyaknya terus. udah udah mau ini duluan kan? Ngeper duluan tuh. Banyak nih 11. Ngeper. Oke. Jadi jangan lihat banyaknya, lihat susunannya aja sederhana. Jadi disederhanakan aja serumit apapun disederhanakan saja. Iya, betul. Hmm. Orang Nah, jenius itu bisa menyederhanakan yang sulit. jadi cukup lihat akhirnya saja. Nggak usah Iya. dilihat semua, lihat semua. Kadang-kadang kita udah tuh banyak nih takut duluan, belum diapa-apain juga takut duluan. Padahal biasa saja itu. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, sudah. Pak Ustadz izin boleh dikirim yang 5 yang latihannya 58, 57 juga. 59, 60. 57. Hah, Se- 57-nya 57 jawabannya jawaban belum. juga ya. Oh Iya, iya, jawaban 57, yang hari ini 57, 58. 58. dan 59. Iya. Oh, Dan 59, 60 ya, 60 mau Pak, di print biar ya? saya bisa ngeprint sebelum berangkat. Oh, sama 60 sekalian. Wes. Iya, Hmm. mau ngeprint 2 supaya minggu, sebelum Pak, berangkat. perginya. Sana nggak Jadi ada tempat ngeprint. jadi tetap besok tetap jamnya aja yang geser ya. Katanya jam 6 pagi, Pak, bisanya. Iya, iya. Iya, insya Allah. Ba'da subuh, Pak. Syuruk. Iya, iya. Pokoknya yang penting yang belajar siap gitu aja. Kalau saya Dan sih, bapaknya bisa, ya. saya ikut-ikut aja. Hmm. 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 Oke, sekarang ayat 71 ya. Hmm. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Zalulun. Agak banyak nih anunya. Kosakata yang di kotak-kotak. Zalulun itu artinya dipakai. Zalun dipakai atau digunakan. Digunakan. Kemudian tusiru. Tusiru itu artinya membajak.
membajak sawah kayak gitu ya. Hmm. Kemudian tasqi dari kata istisqa, tasqi menyirami, tasqi menyirami, al-harsa ladang, al-harsa ladang. Musallamatun, musallamatun itu arti aslinya musallamatun itu yang diberikan selamat. Maksudnya yang selamat ya. Selamat itu maksudnya tidak cacat. Sapinya itu tidak cacat. Syiata belang. Syiata artinya belang. Berarti la syiata nggak boleh ada belang. Karena syiata sendiri artinya belang. Berarti kalau diganding dengan la syiata tidak boleh ada Tidak belang. belang. Kemudian al-ana sekarang. Al-ana sekarang. Jika engkau telah datang. Jika engkau telah datang. Kemudian zabahu mereka telah menyembelih. Zabahu mereka telah menyembelih. Kadu hampir. Mereka hampir. Kadu mereka hampir. Tapi dikasih ma-nya ini artinya tidak, manafi, berarti hampir tidak. Mereka hampir tidak. Kalau yaf'alun, mereka melakukan atau mengerjakan. Baik, sekarang dari depan. Ini masih sambungannya ayat tentang perintah menyembelih sapi dalam rangka untuk membongkar siapa pelaku dari sebuah pembunuhan di kala itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala. Dia berkata, Innahu. Dia siapa yang berkata? Allah. Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa. Nah, Nabi Musa berkata, Innahu. Sesungguhnya Dia siapa? Allah Dia Allah. Yaqulu. Telah berkata, Dia berfirman. dia Karena Allah ya. Karena Allah, maka kita ganti dengan berfirman. Innaha. Sesungguhnya dia. Dia apa? Mu'anas. Dia sapi. Nah, sapi adalah bakorotun. Sapi. Betina. Sapi betina. La zalulun. Tidak digunakan untuk membajak. Tusiru. Untuk membajak bumi. Al-ardo. Al-ardo. Membajak bumi. Kegedean. Membajak bumi. Sawah. Tanah. Tanah. Membajak tanah. Dan Wala tasfi. Dan tidak menyirami ladang. Menyirami al-harfa ladang. Makanya al-harfa di sini nasab karena menjadi maf'ul bih. Al-harfa musallamatun. Yang selamat. Selamat itu maksudnya tidak cacat. Yang tidak cacat. Oh, tidak dan tidak belang. La syiyata. Tidak belang. Fiha. Padanya. Pada sapi itu. Padanya. Nah, ini teori yang tadi ya. Teori yang tadi begini. Innaha baqaratun, satu jumlah. Ya kan? Ini jumlah kan? Iya. Akhirannya nakiroh kan? Maka di sini la zalulun. Yang. Ada yangnya karena jatuh setelah nakiroh. Sampai ardo ya. Sapi itu adalah sapi yang tidak digunakan apa? Untuk membajak. Yang membajak saya. Gitu. Musallamatun tidak cacat. Yang. Ada yangnya lagi di sini. Yang tidak ada belang. Fiha pada sapi itu. Nah, itu bisa diterapkan langsung.
Tapi Oh harus gitu. harus tahu menggal-menggalnya. Qalu Mereka berkata, berkata, al'ana, sekarang engkau sekaranglah telah datang ji'ta bil haqqi, engkau telah datang dengan membawa kebenaran. 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 Jadi setelah persyaratannya sulit baru Bani Israel itu nyerah itu. Langsung mengakui, kayak gini dong Musa, baru kamu datang membawa kebenaran perintah dari Tuhan. Kalau kemarin itu, kalau tadi itu terlalu mudah. Yang boleh sapi mah banyak. Kalau cuma perintahnya mudah, nggak usah Allah yang nyuruh. Nah, tapi sebenarnya ada maksud di balik itu ya, biar maunya mereka tidak jadi nyembelih sapi, tapi nyembelih yang lain, mungkin onta atau apa itu. Karena mereka takut mereka sudah ini apa dihinggapi mitos orang-orang Mesir bahwa kalau ganggu sapi itu pamali apa namanya kualat gitu ya. Ganggu sapi itu kualat. Jadi mereka takut akan mitos itu. Nah, dalam rangka untuk menyembuhkan mitos itulah maka Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi sekalian sekalian untuk membongkar pembunuhan, sekalian juga untuk menghilangkan pengaruh mitos yang ada di dalam pikiran orang-orang Bani Israel. Nah, sekaranglah engkau baru datang dengan membawa kebenaran. Nah, kemudian kejadiannya adalah fadzabahuha apa? Fadzabahuha, maka Maka mereka mereka menyembelih, telah telah kan fi'il madhi ya, menyembelih. telah Nah, menyembelihnya. Wa ma kadu yaf'alun. Nah, sekarang gini. Ini fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ada berapa jumlah? Ayo. Ini fazayahuha rumus yang ada terbaru. dua. Ada dua. dua. Sekarang jumlah pertama di mana? Fazayahuha Fazanahuha Fadzabahuha. Jumlah bahuha kedua Wah, wa wa ma makadu kadu yaf'alun. yaf'alun. Oke. Sekarang eh, apa hubungan jumlah kedua dengan jumlah pertama? Kita lihat apanya. Eh, Ujung dari itu jumlah yang pertama diakhiri isimnya oleh diakhiri H itu apa? yang Isim, makrifat. isim apa itu? Isim domir kan? Isim makrifat. Nah, domir pasti marifat kan? Kalau begitu, Ya, sesudahnya menjadi hal. hal. Nah, sekarang hal kita cari penghubungnya. Penghubungnya apa? Ada nggak? Wah, au. wa Wah, wa ma ada. Oke, domir ada nggak? Domirnya ma nggak ada. Ada itu wau, kadu. Mana? wa kedua. makadu Nah, ini wau ini kan domir. Oh iya. Maksudnya Tapi domir yang jauh dari wa, nggak apa-apa ya? nah, nggak apa-apa. Maksudnya Oh iya. domir itu kembali kepada maksud dari kalimat pertama. Ini kan Iya, ada wawunya betul. juga. Ini juga wawu. Ya, Ini maksud domir ya. itu karena domir yang kembali ke kalimat pertama. Kembali ke kalimat yang pertama. Oke. Nah, itu namanya penghubung. Nah, ini ada wawu, ini juga ada wawu. Jadi ini wawunya bukan wawu athof, tapi wawu hal. Pada bahuha, maka mereka telah berhasil menyembelihnya. Wa makadu yaf'alun, sedangkan mereka hampir tidak bisa yaf'aluna, mereka melakukan itu, mengerjakan atau melakukan. Kenapa hampir tidak bisa? Karena persyaratannya berat. Berat dan Karena susah syaratnya. ternyata Ya sapinya itu betul. nggak ada yang punya. nggak boleh cewek, nggak boleh belang, Sapinya itu nggak ada yang punya. nggak boleh Akhirnya cacat. mereka keliling Padahal itu, tadinya sebetulnya kalau mereka nggak rese, apa aja nggak apa-apa ya Allah tuh ya. ya sapi apa Cuman nih aja karena bisa. rese kasih syarat jadi susah. Itu hampir beberapa hari itu nyari sapi. Ternyata ketemunya itu di satu tempat, di satu rumah, yang itu cuma tinggal anak sama ibunya. Itu sapi pas persis seperti kriteria yang dipersyaratkan. Tapi itu mau dibeli. Kata ibunya, nggak bisa. Ini sapi nggak kami jual. Itu kan repot kan.
nggak dijual. Loh, kenapa nggak dijual, Bu? Gitu kan. Ini adalah peninggalan dari suami saya untuk anaknya. Jadi suaminya itu sudah tidak ada, terus itu peninggalan satu-satunya. Ya ini peninggalan satu-satunya buat anak. Akhirnya dipaksa terus, dirayu terus. Tapi kamu butuh, Bu, gitu kan, macam-macam lah. Akhirnya ya sudah, kalau gitu, itu ibu sama anaknya, ya silahkan. Tapi karena harta kami cuma ini, kami nggak punya apa-apa lagi. Harta kami cuma ini. Akhirnya ya sudah, sekarang mau dijual berapa? Ya kalau bisa ya dengan emas sebanyak segede sapi itu. Maksudnya itu nanti kalau disembelih itu kulitnya jadi kantong. Jadi emasnya itu harus penuh sekantong kulit itu, apa namanya, dari sapi yang sudah disembelih. Akhirnya mau nggak mau mereka sanggupi. Ya sudah, pokoknya yang penting kami dapat. Kalau enggak ini bisa repot nanti. Akhirnya mereka berhasil menyembelih sapi yang diperintahkan itu. Wa maka yaf'alun, sedangkan mereka hampir tidak. Maka itu hampir tidak bisa melaksanakan perintah itu. Karena susah dan mahal. Begitu ketemu mahal. Tadinya mau nggak jual, tapi mau asalkan yang harganya harus fantastis. Oke, mama kadu ya Pak. Cukup ya untuk hari ini. Iya. Ya, pokoknya itu jadi ini sudah pernah kita kirim belum? Jumlah setelah nakira dan ma'rifah. Belum. Udah, Belum ya? Oh, udah, udah. Udah ya. Sudah kan? udah. Nah, Saya punya itu. sudah kan? Nah, Benar. berarti sudah pernah mengerti kan? Belum pernah dijelasin contohnya gitu, kayaknya ya. Belum. Terus Ya, ini juga waktu belum. kan jumlah di dalam jumlah baru sibku jumlah. Udah, ini kayak gini nih Betul. kayaknya belum. Terus ini sudah belum? Yang non pada isim tafnya Itu sudah. belum. Baik. Belum. Jadi dua ini ya Itu yang belum. Kirim aja lagi nggak apa-apa, Pak. Dua-duanya. dua-duanya. Ya. Itu sih udah ada yang nakiroh itu udah ada. Ya pokoknya kalau sudah nggak usah di-download. Ya. Iya. Iya betul. Tapi kirim aja. Ya, baik, silakan doa. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma Zakirna zakirna minhum ma nasina wa'allimna wa'alimna ma minhum jahilna jahilna warzuqna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu waj'alhu lana lana hujjatan hujjatan ya ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.